Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah pasti kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Untuk meraih kesuksesan tentunya dibutuhkan perjuangan. Namun, 6 artis terkenal Indonesia ini mengaku pernah mendapatkan tawaran untuk bisa sukses dan terkenal secara instan. Bahkan ada yang diiming-imingi dengan kemewahan. Namun ada syarat mutlak yang harus mereka penuhi, yakni harus mau diajak tidur bareng dengan produser. Berikut ini adalah keenam artis tersebut. 1. Inul Daratista. Di awal karirnya, untuk mendapatkan kesuksesan seperti sekarang bukanlah hal yang mudah bagi seorang Inul Daratista. Seperti dilansir dari merdeka.com 4 September 2019, Inul mengaku dirinya harus melewati pengalaman pahit. Lewat akun Instagram pribadinya, Inul Daratista menceritakan awal perjalanan karirnya di dunia hiburan tanah air. Pada tahun 2002 silam, Inul datang ke Jakarta untuk mencoba peruntungan. Kala itu, ada seorang produser yang mengajaknya rekaman dan syuting video klip. Namun sayangnya, usai merekam lagu dan syuting video klip, sang produser dan pencipta lagu tersebut meminta bonus. Produser dan pencipta lagu itu mengajak tidur bareng, tapi beramai-ramai. Aku telepon Mas Adam dan kutanya, bagaimana kalau aku pulang dan sudah tidak suci lagi? Apakah kamu mau sama aku? Cerita Inul Daratista mengenang kisah lamanya. Adam Suseno saat itu menyerahkan keputusan tersebut kepada Inul. Namun meski Adam Suseno menyerahkan keputusan kepadanya, hal tersebut tidak membuat Inul langsung terlena. Inul mengaku selalu teringat dengan pesan sang ayah yang menentang karirnya sebagai penyanyi dangdut. Saat itu, Inul yang punya nama asli Ainur Rohimah ini ingin membuktikan kepada sang ayah bahwa ia bisa menjadi penyanyi dangdut yang membanggakan keluarga. Inul pun lantas menolak tawaran produser tersebut. Akhirnya Inul Daratista kembali pulang ke kampung dengan menaiki bus. Dan ku bilang album dikeluarin atau enggak terserah Anda. Dan aku dikasih amplop sambil diusir dan aku pulkam, kenangnya. Siapa sangka setelah itu nama Inul Daratista justru jadi naik daun karena banyaknya VCD bajakan yang merekam aksinya saat di atas panggung. Seperti diketahui, perjalanan karir seorang Inul Daratista tidaklah mudah karena kehadirannya sempat menjadi kontroversi. Walau begitu, Inul tidak pantang menyerah. Ia merasa mendapat banyak pelajaran dari perjalanan karirnya dan semakin belajar untuk menjadi sosok wanita yang tegar. Di situ ketika aku jadi populer, VCD yang sampai ke ujung dunia itu, dengan sombong kutolak banyak produser untuk aku ada di naungannya. Ngajakin rekaman, aku selalu bilang kalau mau rekaman di Surabaya, nggak mau di Jakarta. Bahkan acara TV aja aku pulang balik Jakarta-Surabaya. Mungkin sudah nasib, akhirnya harus di Jakarta dengan peristiwa fenomena yang mungkin 100 tahun belum tentu ada cerita yang seperti yang kualami. Senang iya, karena nasib ekonomiku tiba-tiba drastis naik. Sedih iya, karena pro dan kontra yang membuat akhirnya bisa berpikir dengan logika dan nyata bahwa jika mau menjadi hebat, harus penuh liku-liku, harus mau susah, harus mau kerja keras, harus mau putar otak, harus sombong depan orang tua dengan mengatakan aku baik-baik saja, agar emak bapak nggak mikir mereka taunya si Inul akeh duite. Dan mereka kupaksa untuk jangan sering lihat TV, baca koran, biar nggak tahu anaknya ternyata penuh berita air mata. Lanjutnya, Inul melanjutkan bahwa di awal karirnya, Inul tidak pernah ditemani kedua orang tuanya. Inul juga menegaskan bahwa keluargalah yang menjadi bahan bakar semangatnya saat berada di awal karir. Asal kalian tahu, emak bapakku tak sekalipun pernah menemani langkahku saat aku susah dari panggung ke panggung. Karena aku yakin mereka tak mampu melihat anaknya sesusah itu. Pernah suatu ketika aku bertiga saja dan mendengar orang tua cuma bilang, maaf ya nak, kami bukan orang kaya. Kalau saja kita kaya, mungkin kamu gak harus kerja sampai sebegitunya. Aku cuma bilang ini pengabdian kecil seorang Inul untuk bisa bantu emak agar adik-adik bisa makan semua. Sebab ongkos jahit tak sebanyak bisa kasih makan sehari 3 kali. Suatu saat aku akan bikin bapak bangga sama aku dan aku akan baik-baik saja, pungkasnya. Netizen pun beramai-ramai melontarkan komentarnya buat Inul Daratista. Terbayang bagaimana didikan orang tuanya Mbak Inul yang luar biasa, makanya bentengnya tetap kokoh dan tidak tergiur, ujar seorang netizen. Menetes air mata ini baca story Mbak Inul, ternyata Mbak Inul berjuang dari bawah, ujar netizen yang lain.
Satu pelajaran yang bisa aku ambil dari cerita Bunda Inul adalah keberhasilan dicapai harus dengan pengorbanan dan usaha. Salut buat Mbak Inul, patut buat contoh calon artis lain yang maunya instan. Sahut yang lainnya. 2. Aura Kasih. Artis cantik Aura Kasih mengaku sudah biasa mendapat tawaran tidur bareng dari para pria hidung belang, termasuk yang mengaku sebagai produser. Seringlah ditawarin, tapi daripada aku begitu sama orang gak jelas, mending main sinetron. Ungkap Aura Kasih saat ditemui di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat pada Kamis 23 Mei 2013 silam. Seperti dilansir dari liputan6.com 23 Mei 2013, artis yang lahir di Bandung tanggal 23 Februari 1988 ini menceritakan biasanya tawaran yang datang adalah untuk mengajak makan malam. Namun sebagai perempuan, Aura Kasih sudah bisa mengendus apa yang sebenarnya bakal diminta selanjutnya. Jadi semenggiurkan apapun tawaran itu, selama di luar profesinya, Aura Kasih dengan tegas tetap menolak. Apalagi menurutnya, pekerjaannya di panggung hiburan sudah bisa menghasilkan sesuatu, terutama buat keluarga. Alhamdulillah aku punya kerjaan ya. Mungkin itu buat cewek-cewek yang depresi banget dan putus asa, nggak ada kerjaan. Mau kerja apa aja nggak bisa, ujarnya. Aura Kasih justru lebih memilih untuk menikah daripada menjadi perempuan semacam itu. Nikah aja deh daripada kayak gitu, ucapnya sambil tersenyum. 3. Aida Saskia. Penyanyi dangdut Aida Saskia mengaku sering diajak karaoke dan one night stand. Namun semua ajakan tersebut ditolaknya mentah-mentah. Seperti dilansir dari rmol.id 27 Maret 2012 silam, tawaran yang datang biasanya mengajaknya untuk menemani karaoke sampai tidur bareng. Bahkan Aida Saskia pernah punya pengalaman pahit, yakni nyaris diperkaos saat bertemu dengan seorang produser. Aku diculik ke rumahnya produser itu, aku hampir diperkaos. Untungnya aku ditolong sama pembantunya, ungkapnya. Kejadian tersebut membuat Aida Saskia sadar akan risiko dari pekerjaannya. Banyak banget yang pernah ngajakin karaokean lah, jalan, sampai yang ngajak tidur. Tapi alhamdulillah aku masih bisa jaga diri sampai sekarang, tegasnya. Aida Saskia pun memaparkan modus yang biasa digunakan para produser hidung belang itu untuk merayunya. Biasanya yang datang itu utusannya, modus-modusnya ngajak ketemuan untuk ngomongin masalah rekaman, tapi ngajakin ketemuannya di hotel. Udah deh kelihatan gak benernya, terangnya. 4. Dewi Persik. Pedangdut Dewi Persik sempat membuat pernyataan bahwa panggung dangdut begitu keras. Seperti dilansir dari detik.com 24 April 2012, selain sering mendapat pelecehan, Dewi Persik juga mengaku tak jarang mendapat ajakan tidur bareng dengan iming-iming akan diberikan kemewahan. Misal dikasih mobil sama rumah, seperti itu. Intinya hidup saya dijamin, otomatis embel-embelnya pasti kita tahulah, ungkapnya. Dewi Persik menceritakan sepanjang perjalanan karirnya sebagai penyanyi dangdut, sudah ada beberapa pejabat dan produser yang menawarkan hal tersebut. Bahkan mereka menjanjikan segalanya asalkan Dewi Persik mau mengikuti keinginan mereka. Pejabat ada, produser juga ada, tapi saya maunya semua hasil jeripaya, tegasnya. Dewi Persik menegaskan kalau dirinya tetap selalu berpegang teguh dengan prinsipnya. Prinsip saya nggak bisa diganggu-gugat, pungkasnya. 5. Susan Mazak. Sebelum dikenal sebagai seorang penyanyi, Susan Mazak sempat tampil di sejumlah judul sinetron. Ia juga berencana ingin melebarkan sayap karirnya dengan bermain film layar lebar. Namun seperti dilansir dari detik.com 27 Januari 2015, untuk mencapai semua itu, Susan Mazak mengaku punya pengalaman buruk, di mana dirinya sempat ditawari peran yang besar di film layar lebar, namun dengan syarat dirinya mau diajak tidur bareng produser di sebuah rumah produksi ternama. Ada sebuah rumah produksi, mereka nawarin aku bisa lebih famous lewat peran yang aku mainin, asal aku mau diajak tidur bareng produsernya dulu, ungkap Susan belak-belakan. Namun Susan Mazak menolak menyebut nama rumah produksi tersebut karena ia menganggap semua itu sudah menjadi bagian masa lalunya. Tetapi dari pengalaman pahitnya itulah Susan bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk bisa masuk ke industri film di tanah air bukan semata-mata hanya mengandalkan kualitas akting saja. Buat aku kemampuan akting itu lebih penting, tapi ngelihat apa yang aku alamin, orang lebih mandang fisik ketimbang kemampuan akting kita, urainya. Meski mengaku sempat drop, namun Susan Mazak akhirnya memilih untuk mencari peruntungan lain di dunia hiburan yang sudah ia tekuni sejak masih berusia 19 tahun. Akhirnya Susan pun mencoba eksis sebagai penyanyi dangdut. Ini proses aja sih, jadi sukses nggak gampang, makanya aku jalanin aja yang aku bisa sekarang, dinyanyi, pungkasnya. 6.
Randy Pangalila. Jika selama ini banyak yang mengira kalau yang sering mendapatkan pelecehan adalah kaum perempuan, namun ternyata kaum pria juga bisa mengalaminya. Seperti kasus pelecehan yang pernah dialami oleh aktor tampan Randy Pangalila. Seperti dilansir dari kapanlagi.com 31 Juli 2017, pengalaman pahit tersebut sempat dialami Randy Pangalila di awal-awal karirnya di dunia hiburan. Saat itu, kata Randy Pangalila, ada seorang pria yang mengaku sebagai produser. Pria tersebut menawari Randy jalan instan agar bisa menjadi artis terkenal. Namun, pria yang mengaku produser itu memberikan syarat, yakni Randy Pangalila harus mau berhubungan intim sesama jenis dengannya. Meski tawaran tersebut cukup menggiurkan, namun tanpa pikir panjang, Randy Pangalila langsung saja menolak tawaran pria itu. Randy Pangalila menegaskan dirinya lebih memilih untuk meniti karirnya mulai dari bawah, hingga akhirnya namanya pun mulai semakin dikenal lewat sinetron Cinta Fitri yang dibintanginya.